Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzarriyyatihi. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin. Thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh muallif hadzal kitab al-mubarak. Anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala, amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, semoga yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi risau Allah jadikan tenang hatinya, hajat-hajatnya yang belum dikabul Allah berkenan untuk kabulnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihat fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badiru bil a'malis salihat, bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Fasatakunu fitanun, segera akan terjadi ujian-ujian kehidupan. Fitanun jamak dari fitnah. Yang dimaksud fitnah itu bukannya kita menyebar berita hoax untuk adu domba, untuk satu kepentingan, bukan. Jadi yang dimaksud fitnah ini adalah ujian-ujian kehidupan. Itu pun termasuk ujian, fitnah yang termasuk kita itu ya. Kaqita'il lailil muslim, seperti bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita. Yusbihu ar-rajulu mu'minan, ada kalanya seorang lelaki di pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiran, namun di sore hari udah kafir. Wa yumsi mu'minan, dan ada seorang lelaki di sore hari dia beriman,
wa yusbihu kafiran, pagi udah kafir lagi. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang ia jual agamanya dengan sesuatu daripada urusan dunia. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Kalau hadis riwayat Imam Muslim sahih enggak? Waalaikumsalam. Takbir. Ya, gimana? Pak kalau hadis riwayat Imam Muslim sahih enggak? Sahih enggak? Oh, kata Nabi. Buru-buru bersegera beramal soleh. Amal soleh itu apa sih? Senyum aja kita, senyumnya karena senyum persahabatan ya, bukan senyum karena narik janda, bukan. Senyum karena senyum kita ukhuwah Islamiyah nih, Bang Bejo. Jadi itu ibadah juga. Senyum kita karena kita cinta sesama muslim, itu juga ibadah. Nah, ada satu dialog seorang jenazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah di alam kubur, yang amalannya tekor, amalannya longsor, dia bilang, farji'na na'mal salihan rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang pertama nih, duhai Tuhan, nih Bang Asep, ini almarhum nih yang ngomong. Iya, jangan sampai kita nanti ngomong begitu sama Tuhan. Sebab yang ngomong begini yang tekor nanti gitu. Almarhum ngomong begini, Rabbi, duhai Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau tangguhkan umurku dulu. Bahasa yang kedua, seandainya kau hidupkan aku lagi, fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya pengen sedekah, insyaallah saya akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini almarhumah yang ngomong begini, kemungkinan besar di alam barzahnya dia tekor amalannya. Nah, sedekah itu termasuk amal soleh bagiannya. Bahasa yang lainnya ahli kubur bilang, farji'na na'mal salihan. Farji'na, duhai Allah, balikan hamba lagi ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Loh, Yasir, Yasir, apa bedanya kita sama bangkai manusia? Apa bedanya kita sama almarhum? Apa bedanya kita sama jenazah? Bedanya kita masih ada roh. Pul, ya Pul ya? Pul, semangat Pul. Bedanya Ipul sama jenazah Ipul apa? Ipul masih ada ruhnya. Ya, ruh kabur keluar dari jasad kita. Namanya bukan Erwin, jenazah. Namanya bukan Fatih, jenazah, almarhum. Jelas? Kalau kita makan, kalau kita minum, itu untuk asupan badan kita. Dalam dunia ini harus ada hukum kausalitas kan, sebab akibat. Kita ngomong hukum kausalitas sih. Manusia masih bisa hidup. Apa sebabnya? Karena ada asupan makanan dan asupan minuman. Jelas? Apakah makanan dan minuman yang menyebabkan manusia itu hidup? Kalau ngomong iman belum tentu. Itu cuma wasilah. Buktinya di Al-Quran ada, di Bible ada, di Taurat ada. Bagaimana sosok the seven sleepers, 7 orang anak muda bersama anjing yang masuk ke gua ke gua Kahfi. 309 tis'a, 309 tahun, 309 tahun kagak makan,
kagak minum, ditidurkan oleh Allah. Begitu keluar masih hidup. Itu pertanda kalau makanan dan minuman bukan yang menyebabkan kita hidup, wasilah aja. Jelas? Waalaikumsalam. Di dalam tafsir Syekh Hamamizadah, kalau antum pernah belajar tuh ya, dulu pejuang-pejuang kita ketika gerilya yang modal bambu runcing dan sebagainya, itu di hutan belantara ketika dikejar sama Belanda bisa berhari-hari kagak makan. Kok bisa hidup? Lintah di mana-mana, kok bisa hidup? Dalam tafsir Hamamizadah, siapa orang yang membaca surah Yasin ikhlas karena Allah 3 kali atau 7 kali atau 11 kali atau 40 kali diniatkan agar kenyang, maka tidak akan lapar sama sekali. Bisa dicoba, tapi harus ijazah gitu. Dan ini dalam kondisi darurat saja. Kalau enggak kondisi darurat enggak boleh. Bukankah mukjizat Nabi ada ketika darurat? Bukankah karomah para waliullah karena ada darurat? Begitu juga kita. Iseng-iseng nih satu tuan untuk irit bensin, untuk irit beras ya kan. Saban hari aja baca Yasin gitu. 7 kali, 11 kali niatin gitu, biar kagak lapar, ya tewas juga. Kok bisa? Karena Rasul pun adalah manusia biasa. Rasul pun kalau lapar makan, haus minum. Nah, sekarang kita ngomong physically. Kita seharian gak makan kagak minum lemes gak? Kita 3 hari kagak makan kagak minum lemes gak? Kita seminggu gak makan kagak minum, bahkan di Ethiopia, Eropa ada yang mati karena busung lapar, ada nggak? Ada. Ini dia hukum kausalitas. Kalau jasad kita butuh makan, butuh minum, tapi jangan lupa ada instrumen penting Ustadz Saiful di dalam tubuh kita yang membedakan mana Iqbal, mana jenazah Iqbal. Apa tadi? Ruh. Lah kalau jasad kita kudu dikasih empanan. Jeffrey, Andri, how are you today? I'm fine. Okay, I'm sorry. Are you sleepy? Nggak apa-apa, ngantuknya ngantuk jihad itu. Bang Andri capek kerja nyari nafkah, emang waktunya istirahat, dia capek, dia ingat anak istrinya, dia harus jihad, jangan sampai anak-anaknya kagak makan. Waktunya dia udut, waktunya istirahat dia kemek ya kan, tapi dia duduk di sini, duduk bersimpuh, biarin dah gua tidur dikit, yang penting apa? Nimbrung sama orang-orang soleh. Ya Allah, udah tidur lagi bang. ya maafin ya. Jadi mana Bang Bejo, mana jenazah Bang Bejo? Pada ruhnya. Lah kalau badan kudu dikasih makan, minum, begitupun ruh bang. Ruh kita kudu dikempanin, ruh kita kudu dikasih makan. Apaan ruh makanannya? Ibadah. Jasad ini akan mekang, akan hancur oleh tanah kuburan, tapi ruh khalidina fiha, kekal selamanya. Di situ ntar ada tanggung jawab. Makanya ada selawat Tibbil Qulub, wa qutil arwah wa ghizaiha, dan bahan makanan pokok ruh dan gizinya. Masih ingat? Ayo bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absar
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kalau mau diamalin bagus. Kata guru saya di dalam kitab Al-Majmu'atul Mubarakah yang dikarang oleh seorang ulama besar, Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Beliau mengatakan siapa orang yang membaca salawat ini pagi 7 kali, sore 7 kali, Allah akan kasih badannya nggak gampang sakit, hatinya tenang, rezekinya barokah, nolak bala 24 jam. Masya Allah. Ya, ngomong bid'ah sih bid'ah ini mah. Ya, zaman Nabi nggak ada salat bil qulub, nggak ada. Ente kagak bosan apa ngomong bid'ah mulu ya? Yang lain dangdutan banyak, bid'ah lurusin. Heran gua mah. Lanjut nggak? Nah, biasanya Ustadz Odi, biasanya kalau yang beredar tuh selawat itu di masyarakat tanpa kalimat wa qutil arwah wa gizaiha. Tapi kalau di kitab aslinya ada itu wa nuril absar wa dhiyaiha, biasanya langsung tuh wa ala alihi wa sallim. Tapi dalam kitab itu ada tambahan lagi wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa gizaiha. Tuh, ada tambahan qutil arwah, bahan makanan pokok roh kita dan gizinya. Nah, itu tuh kalau kita ambil dari kalimat itu, sholawat itu pun gizi untuk roh kita. Makanya kalau kita bisa lemes, bisa letih, bisa lesu lantaran kurang darah, lantaran kurang zat besi, lantaran kurang gizi vitamin, maka roh kita juga kadang lesu, badan kita kadang fit tapi stres. Badan kita sehat, kemarin dapat kabar meninggal serangan jantung. Setiap weekend goes, setiap weekend nge-gym, kemarin pasang ring 3. Ya Allah, salah satunya adalah konsep Al-Quran yang ditinggalin. Ketahuilah bizikrillah, dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati tenang. Jadi Allah yang paling tahu. Kalau mau tenang pakai cara ente, bias tenangnya. Iqbal tenang ngitung uang, cepat. Tenang sesaat. Baru aja ngitung uang, WhatsApp galau lagi. Anggi, ya kan? Tenang dia. Ada teman kita pakai obat, offline sesaat, diakumulasi tahunan. Sekarang cuci darah, ginjalnya hancur, sebulan yang lalu meninggal dunia. Ya Allah, gak ada tenang. Tenang, hidup dengan berbagai selir yang bermodel-model, yang belok, yang hidung betet, yang oriental, ya kan? Sesaat. Apakah halal? Tidak. Allah gak bakal kasih berkah rizki bagi orang yang tukang zina. Lu gak usah ngomong neraka, surga dah, urusan aing. Faktanya lihat, bintang-bintang bokep, ya kan, ada yang bahagia sekarang? Tanya Ustaz, ada nggak Ustaz? Kalau pada ketawa dah. Kita berkaca dari kehidupan sehari-hari aja. Yang dulu kita lihat, wah, indah ya Allah. Nah, siapa manusia yang paling baik? Siapa manusia yang paling mulia? Ini kan kemarin, yang hari Sabtu kemarin saya sampaikan di TV One. Ente kagak nonton sih, payah. Manusia yang paling baik itu bukannya nasab keturunan, uangnya banyak, kan? Yang paling takwa. Yang paling
Takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini dia dialog antara orang yang mati, jenazah almarhum almarhumah kepada Allah yang amalnya tekor. Quran bilang, Quran kita sama kan? Farji'na na'mal solihan. Ya Allah, balikin lagi ngapa sebentar aja, pengen beramal soleh, pengen sedekah, pengen pengen ngulangin utang. Ya Allah ya Karim. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang berdialog nanti sama Allah begini. Itu maksudnya gitu. Makanya dikasih itu dalam hadis begini, badiru bil a'malis shalihat. Segeralah beramal soleh. Sebab ada setan yang khusus nunda-nunda kita untuk sedekah, nunda-nunda kita untuk beramal soleh. Contoh gini, kotak amal masjid lewat, salatullah salamullah. Wah, Ustadz Ipul siap-siap dompet ya kan. Lempengan itu pas banget lagi, 2000-an mulu sama 5000. Ntar aja dah. Ntar aja dah. Gua lupa lagi bawa yang gedean gitu. Jelas ya? Tuh setan tuh. Kalau bahasa kita yang ada aja kerjain, masukin, tapi dikit. Ya, emang adanya begitu, emang sore masih hidup. Gitu maksudnya. Ketika kita ada di pagi, jangan nunggu sore. Ketika kita hidup di sore, jangan nunggu pagi. Tulul amal, panjang cita-cita, yang ini kagak kerjain. Lihat, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Bal, seandainya besok kiamat, seandainya besok di depan kita ada biji korma. Saya ulang sekali lagi, seandainya besok kiamat, di depan kita ada biji korma, tanam. Coba pikirin, bagaimana ajaran agama kita untuk memberikan satu visi. Rasulullah berjiwa visioner, ke depan jauh. Besok kiamat, Nabi nyuruh tanam pohon, tanam biji korma. Jangan kata besok kiamat, besok agak kiamat sekarang, tanam biji korma 20 tahun baru berbuah. Apa artinya? Jangan lihat besok, yang sekarang yang manfaat apa? Do your best. Can you understand? Makanya sarapan pakai roti, nasi goreng mulu sih. Assalamualaikum. Gua kudu cari side job nih, ya kan? Gua kudu cari batu loncatan nih. Kalau bisa gua pengen pindah dari sini. Boleh, yang ada kerjain sebaik mungkin, gitu. Jangan sampai lirik sono, lirik sini, ini nggak tanggung jawab. Namanya khianat. Ya, jelas? Yang pertama. Yang kedua, orang kalau kagak buru-buru beramal soleh, fasatakunu fitan. Cobaan-cobaan kehidupan akan mampir di kehidupan. Kaqita'il lailil muslim, seperti kegelapan malam, bencana di kegelapan malam. Kita nggak tahu malam ada apa. Kejadian berapa tahun yang lalu di Setu, di Gintung, teman kita, sahabat saya, ada kelas sebenarnya, tapi sahabat. Siapa yang tahu nanti malam ayahnya nggak ada. Ngobrol baik-baik, subuh udah nggak ada, jebol tuh Setu. Ini gambaran bagi kita, jangan merasa aman daripada remote control Allah. Contohnya aman begini, hidup ini sekali, nikmatin hidup ini. Nah, itu ada benernya, ada. Tapi kalau kagak difilter, bahaya. Ana ulang sekali lagi, Yasir. Inta tafham ma takallamtu al'an? Anta na'asan? ما في مشكلة. يعني أنا
min fadlik, na'am. Ya. Ya share ya kan. Ya share lah. Ya share itu artinya mudah. Orang yang dikasih kemudahan hidup. Ya. Kalau ente hidup susah mulu ganti. Mudah-mudahan hidup ente berkah share. Tadi sampai mana tadi? Sebelum itu lu dengki banget Gi. Sebelum itu iya setelah itu. Jangan merasa kita aman daripada remote control Allah. Gini Bang Bejo salah satunya. Hidup ini sekali Bang, ya. Nikmatin dong. Sering dengar kita sering. Just for fun. Nikmatin hidup ini. Ada benernya. Tapi kalau menikmati hidup dengan cara ente yang keluar daripada syariat, ente bikin lubang hancur. Lihat dong. Perjalanan manusia dari abad ke abad terukir di Quran. Enak menurut dia. Senang menurut dia. Sikut kanan, injak kepala orang untuk tinggi, jilat atasan, gunting dalam lipatan, musang berbulu domba. Ini kan munafik tuh namanya. Kan banyak di Quran. Contoh-contoh begitu. Kalau bahasa kita, uang setan kita. Yang penting gua kaya dulu. Ngerampok macam-macam. Yang penting apa? Orang tahu kita orang hebat. Itu namanya orang yang merasa aman daripada tipu daya Allah. Faktanya, sampai detik ini tidak ada manusia yang lebih kaya daripada Qarun. Ribuan triliun Qarun punya. Kan Quran kita sama. Fa khasafna bihi wa bidarhil ard. Kami tenggelamkan Qarun dan ribuan triliun yang dia punya. Kami rapatkan di bumi. Sampai detik ini tidak ada manusia yang pernah menemukan harta Qarun. Kalau kita bilang harta karun, asal Qarun. Enggak ada. Di Quran terukir. Cukuplah buat ibrah bagi kita. Yang banyak uang aja belangsak, apalagi banyak utang. Coba itu. Kan kita kudu mikir namanya. Waalaikum. Kita ngaji Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kamu sampai datang kematian. Al-yaqin pasti ditafsirkan oleh ulama tafsir kematian, karena kematian hal yang pasti. Siapa manusia yang paling panjang umurnya? Datuk kakek moyang manusia Nabi Adam, 1000 tahun meninggal. Nabi Nuh alaihissalam yang dakwahnya aja 950 tahun. Umur totalnya kurang lebih ada yang mengatakan 1500 tahun meninggal. Apalagi Mang Asep. apalagi kita. Betul kagak? Anehnya Bang Bejo, kita yakin mati itu pasti. Lah orang yang merasa leha-leha wal maut yati baghtah, kematian datang tiba-tiba, enggak nunggu tua, enggak nunggu sakit, enggak nunggu ada celaka, waktunya tewat. Kulli ummatin ajal, setiap manusia ada ajalnya. Fa iza zaa ajaluhum, ketika datang ajal tempo matinya mereka, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa ngulur-ngulur. Atau yang pengen mati buru-buru, pengen buru-buru mati, gak bisa. Ya Allah ya Karim, inilah dia. Makanya kalau lagi hati itu gelisah, hati itu lagi risau, hati itu lagi nggak pede, letih, ingat deh, kuburan nisannya tulisan nama kita, bakal mati kita, manfaatin sebaik-baiknya hidup. Hasadu ummati mabaina sittin wa sab'in. Biasanya umur umatku 60 tahun, 70 tahun lewat. Orang Jakarta semua kan nih,
di sini. Ada nggak di Jakarta ini umur 100 tahun masih hidup? Ada, paling 1-2 orang. Yang meninggal 80, 90, 6-7 orang, 60, 70 tahun. Banyak saudara. Rasulullah lisannya tidak mungkin bohong. Kenapa dikasih tahu? Biar evaluasi kita. Coba saya mau ngomong begini, sering kan saya ngomong begini, evaluasi begini. Saya ngambil sumber lagi, siapa orang yang umurnya sudah 40 tahun, ibadahnya, pahalanya, kebaikannya belum nutup dosa masa lalunya, falyatajahaz ilan nar, silahkan masuk neraka jahanam. Hadis Rasulullah. Coba kita perhatikan. Tadi umur kita kisaran berapa ya Ustaz Ridwan? Umur kita kisaran berapa? Oh, umur kita kisaran 60, 70. Kita ngomong 60 deh ya. Itu pun kalau selamat, kalau sehat. 40 tahun, orang yang umur 40 tahun, kebaikannya, ibadahnya belum nutup maksiat masa lalunya, masuk neraka jahanam. Apa maksudnya? Evaluasi. Lihat, akil baliknya manusia, akil baliknya, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, semua kewajiban ketika maksimal umur 15 tahun. Jelas? Jelas? Sekarang 40 kurang 15 berapa tahun? Yang kompak dong. Makan timun mulu sih. 40 kurang 15 berapa tahun? Sepakat? Seandainya dari 15 tahun kita banyak ninggal sholat, ninggal puasa, yang korupsi, yang utang kagak bayar, yang suka bokep, ngintipin orang mandi, yang suka fitnah, macam-macam saudara. 15 sampai 40 dosa semua. 40 tahun. Nah, ada kisaran dari 40 ke 60 umur kita. 60 kurang 40 berapa? 60 kurang 40 berapa? Seandainya sekarang umur kita 40 tahun, untuk nutup yang 25, jarak kita 20 tahun ke 60, masih tekor 5 tahun. Karena 25 tahun dosa kita mau ditutup 20 tahun. Kita kudu mikir, kalaupun umur kita panjang sampai 60, masih kurang 5 tahun. Kalau sampai 70 tahun, menang 5 tahun. Itu pun kalau ngajinya full, nggak pernah bolong-bolong, yang sudah dikodok. Ya Allah, ya Karim, Rasulullah pernah tidak memensolatkan jenazah sahabatnya, padahal sahabatnya meninggal dunia di pelukan Rasulullah. Kenapa enggak mau nyolatin? Rasul tahu ini utang jenazah banyak. Semakin cepat kita solatkan, semakin diazab dia. Utangnya banyak. Man dhaminu hazal mayyit. Saudara, sahabatku, ada enggak yang mau nanggung ini utang jenazah? Nanggung utang coba jandanya, banyak yang ngacung. Assalamualaikum. Yasir, ini kan ngomong bercanda tapi mikir ya. Jamaah, ini jenazah punya janda nih, ya kan? Ada nggak yang mau ngacung, ya kan? Oh, Erwin ya. Coba balik sekarang, saudara, jenazah ini utangnya banyak. Kalau saya ada pasti saya yang nanggung. Ada nggak yang mau nanggung utang jenazah ini? Pada diam semua. Utang. Ana dhaminu hazal mayyit. Abu Bakar, duhai Rasul, biar saya yang nanggung utang ini jenazah. Umpama itu jenazah utangnya 1 miliar. Bang Ipul punya uang cuma 100 juta. Tapi yang nanggung dia. Maka sekalipun bayarnya nyicil sebulan 100.000, 100.000, yang penting taukil, ada yang tanggung jawab, almarhum bebas urusan. Jelas tuh. Bayangkan saudara, kalau utang kita, istri kita kagak tahu, anak kita kagak tahu, sepeser aja nggak masuk surga. Itu yang halal, apalagi yang korupsi, apalagi yang dagang suka kurang timbangan, ngurangin takaran, uang banyak ngibul. Ya Allah. Makanya ketika jenazah mau disolatkan, ada perwakilan daripada sahibul jenazah.
Bapak Ibu jamaah, seandainya almarhum, almarhumah ada urusan utang piutang, tolong berkabar kepada kami. Insyaallah kami akan selesaikan secara kekeluargaan. Tuh, kan gitu kan? Maka almarhum, almarhum aman itu insyaallah. Urusannya ke keluarga. Sekalipun bayarnya nyicil. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Antum tahu nggak? Ada utang yang lebih hebat lagi. Imam Muslim dalam sahihnya mengatakan fadainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kita kepada Allah harus lebih didahulukan daripada utang kita kepada manusia. Apa utang kita kepada Allah? Kembali lagi 15 tahun SMP, berapa kali ninggal puasa Ramadan, berapa kali ninggal sholat. Kita mati urusan masalah materi keluarga, tapi kalau utang kita sholat, utang kita puasa, anak bini kita kagak tahu. Ini maksud saya evaluasi. Umur kita kagak lama, yuk kodok sholat kita, yuk bayar utang puasa kita. Bagaimana caranya? Tanya Ustaz Saiful, tanya sama guru-guru kita. Begitu caranya. Saya ngomong satu aja nih, jarang saya bahas, tapi pernah saya bahas ini berapa kali. Mungkin model Bang Bejo ya kan, yang biasa di planet Pluto, mungkin baru tahu nih. Bang, Bang apa Mas ya? Saya juga Bejo, saya Betawi Jogja. My father from Betawi. Ibu saya orang Jogja. Bejo gak? Bejo. Abang Bejo. Nah, kalau Bang Bejo 3 hari puasa kemarin Ramadan sakit, wajib ganti puasa nggak? Kok ente mikir Bang? Emang ente hamil? Wajib gak? Yang hamil aja wajib kan? Nah, wajib. Dikasih waktu 11 bulan tuh Bang. Jangan sampai ketemu Ramadan besok nih. Dicicil tuh, ya. Dicicil. Boleh, pokoknya selama 11 bulan cicil 3 hari kapan aja boleh. Jelas? Sekarang Ustaz Saiful sakit seminggu. Kemarin Ramadan gak puasa, maka 11 bulan sampai sebelum Ramadan besok nih wajib kodok puasanya berapa? Seminggu, nggak ada yang lain. Jelas? Masuk Ramadan besok. Udah masuk Ramadan tahun 2023 umpamanya nih, Bang Bejo belum kodok puasanya yang 3 hari, Bang Saiful belum kodok puasa yang 7 hari. Jelas nih? Nah, berarti kan lalai itu. Lalai setahun. Rapih Ramadan 2023 dikasih rentang waktu 11 bulan lagi untuk mengkodok yang 3 hari. Tapi karena lewat setahun lalai, sehari puasa Ramadan, sehari wajib bayar fidyah seliter beras. Besok puasa sehari bayar seliter lagi. Besok puasa sehari lagi, seliter lagi. Berarti 3 liter. Maka Bang Ipul 7 hari, 7 liter. Per tahun kita teledor seliter. 2024 sampai 2 tahun belum bayar kodok. Maka tetap 3 hari, tetap 7 hari. Sehari puasa Ramadan 2 liter. Sehari puasa Ramadan 2 liter. Sehari puasa Ramadan 2 liter. 3 tahun. Sehari 3 liter. 4 tahun sehari 4 liter. Hitung SMP kita nggak sholat, SMP kita kagak puasa, berapa liter sampai sekarang? Nih evaluasi maksudnya. Bener Ustaz ya. Ini saya ngomong modalnya nih gak ngambil untung ya. Sama kawan ya kan. Tuh. Kata Bang Bejo, kayaknya nih Ustaz nggak ada nih. Gua baru denger ya kan. Begini Bang, ane ruqyah dulu ya.
Kalau saya bohong, yang pertama, apa manfaatnya buat saya? Yang kedua, kalau saya bohong, saya yang paling dosa. Yang ketiga, kalau saya bohong, pasti yang masuk kuburan, yang masuk azab neraka saya duluan. Di dalam kaidah fikih dijelaskan seperti itu. Jelas. Makanya semakin kita ngaji, semakin paham. Waduh, berat banget begini. Ya udah, dicicil dulu aja tuh. Saban hari Jumat seleter. Saban hari Jumat sedekah seliter. Saban hari Jumat sedekah seliter. Jadi kagak kerasa. Tapi jangan cuma seliter doang, puasanya kodok. Ini beras doang dibayar, puasa kagak. Saya mau tanya, kalau kita mati, zaman kita muda kita kagak puasa, kita kagak pernah ngomong sama bini, sama anak, yang mau kodok siapa? Begitupun sholat. Ini yang dimaksud. Maka sebelum umur habis, yuk rapetin lagi sholatnya, puasanya. Kaifiat, cara untuk mengkodok puasa kita bagaimana? Boleh tanya di sini kalau nggak paham. Boleh tanya sama guru-guru kita di rumah. Jelas ya? Jelas? Ya. Yang selanjutnya, Rasul memberikan satu gambaran. Sebab ada kalanya orang di pagi hari beriman, sore udah kafir. Di sore beriman, pagi kafir. Apa sebabnya? Ya bi'u dinahu bi'ardi minad dunya, karena digadaikan imannya dengan urusan dunia. Sebenarnya kata-kata kafir ini satu contoh iman. Termasuk juga begini. Termasuk juga yang biasa pagi-pagi habis sholat subuh baca Quran, Bang Saiful. Pagi-pagi habis subuh sholat subuh baca Quran, barang sa'ain, barang dua ain. Lantaran ada tekanan, ada musibah, nggak baca Quran. Itu pun termasuk ujian. Lantaran dijanjiin naik jabatan, semua ada, fasilitas full, yang biasa ngaji terlena, itu juga ujian. Nah, ini dia jamaah yang dimuliakan Allah. Ujian itu bisa yang enak, bisa yang kagak enak. Kenapa Ustaz? Speaker dalam. Oh gitu. Iya. Jelas semua? Jelas semua? Aneh aja kagak jelas, itu jelas kemana ya? Nah, so far any question? Ada pertanyaan? Apa di? Ya bang? Cara kodok? Nah, yang detail. Ya, karena ini kebutuhan. Yang kedua, i'tikad baik Bang Bejo. Dan ini mewakilkan semuanya. Maka caranya begini. Umpamanya SMP kita balik umur berapa, kita kudu inget ya. Balik. Oh kayaknya ntar dulu. Sabar dong. Cuma 12 aja. Kadang di bawah 12 belum balik dibalik-balikin. Umpama 15 deh ya, 15. SMP. Ingat-ingat tuh Bang. Berapa enggak sholat? Berapa enggak puasa dulu ya? Berapa enggak puasa? Udah ingat-ingat sampai sekarang. Wah, ketakerlah sekian bulan. Kalau sebulan 30 hari gitu. Cara apa? Caranya begini Bang, biar gampang.
Gak usah dibikin repot. Kita ngambilnya puasa Senin Kamis saja. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Kamis kita puasa. Niatnya satu. Saya niat besok puasa untuk kodok puasa yang dulu. Orang tahunya kan kita puasa Senin Kamis, kan nggak apa-apa nutupin aib kan. Padahal kita puasa kodok. Tapi jangan sambilan. Ya Allah sekalian ya puasa sunnah, jangan. Karena puasa kodok wajib niatnya tuh wajib. Jelas sampai sini? Itu aja terus rutinin, santai. Sekarang tinggal kita kalkulasi. Kalau ninggal sehari, ninggal setahun, berarti seliter. Kalau umpamanya 30 hari, kita ninggal berapa tahun? Nah, kodoknya bagaimana? Setiap hari Jumat atau setiap Senin Kamis keluarin seliter. Sambil kalkulasi, kan kita yang paham nih kapan berapa kita tinggal kan? Gitu. Jelas ya? Itu cara yang paling gampang, jangan dibebankan harus 2 hari puasa, jangan, santai aja. Seandainya umur kita berhenti setahun lagi, mati kita. Tapi masih banyak kodok puasa kita. Nah, karena kita dalam kondisi masih rutin kita laksanakan iktikad baik mau bayar utang, mudah-mudahan Allah ampunin. Yang penting usaha dulu iktikad baik kita. Jelas? Sampai sini jelas ya? Nah, yang kedua, ini yang rada repot. Kodok puasa. Kan pertama kali yang dihisab oleh Allah itu sholat. Kodok sholat. Bukannya kamu anak siapa? Bukannya kamu gurunya siapa? Jumlah kamu berapa? Berapa kali haji umroh? Enggak. Sholatnya ditanya. Wah, sholat saya rapi. Sekarang. Dulu 15 tahun. Nah, di kodoknya. Ada yang nanya, Ustadz, kalau puasa sih masih bahasa nakar dah. Sebab kan setahun 30 hari. Saya hidup ini saya takar kayak paling banter banget ya 3 bulan lah, 90 hari saya puasa. Tapi kalau sholat sehari 19 rakaat, sehari 5 waktu, ya kan? Sekarang saya baru sholat aja umur 40. Umpama saya sholat sih Jumat pasti sholat sih, itu aja. Sama Idul Fitri. Rupanya pertanyaan ini pernah juga dilontarkan oleh murid daripada Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Mazahibil Arba'ah. Imam Syafi'i ditanya, Tuan Guru, saya banyak meninggalkan sholat dahulu kala sampai saya nggak bisa ngitung jumlahnya, saya lupa. Maka kata Imam Syafi'i, sholli mastata'tum, kodok sholatlah semampu, terus aja kodok sampai satu saat sudah waktunya selesai, Allah akan kasih hatimu lapang. Contoh begini Bang, kita punya kodok sholat 3 tahun umpamanya. 3 tahun gak sholat full. Berarti kalau sehari 5 waktu, setahun 360 hari kali 3, 1000 lebih kali 5 waktu. Waduh, banyak banget kan. Caranya begini caranya. 3 tahun itu anggap kagak punya utang sholat. Biar enteng dulu nih. Bukankah kalau kredit motor dari entengan, kan gitu kan? Mulai besok, Anggi, kalau kita yakin kita 3 tahun nggak sholat, mulai besok nih, kita sholat kita double. Asar nanti nih, habis sholat asar, kita sholat asar lagi yang kodok. Atau mau sebelumnya boleh. Lah Ustadz, kan kagak boleh sholat setelah sholat asar. Kalau kodok sholat boleh karena wajib. Jelas? Sholat tidak boleh setelah sholat subuh. Kalau kodok sholat dibolehkan karena wajib. Jadi boleh sebelum, boleh sesudah. Nanti maghrib, habis sholat maghrib, sholat lagi untuk yang kodok Bang Bejo.
Habis Isya nggak usah kita dahulukan qobliyah ba'diyah deh. Kalau bisa sih bagus. Yang penting kodonya dulu, ya. Jangan sampai kita nyawer kemana-mana, nyumbang kemana-mana, utang belum kebayar. Itu maksudnya. Dahulukan utang dulu. Besok subuh lagi. Besok Johor, lakukan sholat 5 waktu double selama 3 tahun. Kan enteng. Itu caranya. Bagaimana lafaz niatnya? Melafazkannya kalau yang subuh zuhur nih, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala, adaannya diganti qadaan. Apa? Kodokan. Mana sudah toh? Kodoan. Qadha itu artinya bayar utang. Jelas? Ingat jamaah semua, usolli fardhu itu bukan niat, melafazkan niat, sunnah hukumnya. Nah, wajib niat itu Bang Bejo ketika takbir Allah sampai sebelum bar habis tuh ya. Dalam hati kita yang fardu nih, yang sekarang saya niat sholat fardhu zuhur lillahi ta'ala, minimal itu. Nah, ketika sholat qada tambahin Allah, saya niat sholat fardhu zuhur qada lillahi ta'ala, gitu Pak. Sama 4 rakaat. Kalau subuh pakai kunut nggak pakai kunut nggak apa-apa karena sunnah. Jelas? Lakukan mulai hari ini. Kalau kita merasa ada utang sholat double, jadi simple gitu. Waduh, kata Bang Bejo, kagak bisa nih mah. Gua khawatir besok mati, ya kan? Juga tahun dikodok. Tiap hari sholat tunggang-tungging. Ini bukan item coak. Jangan memaksakan diri. Jangan. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah. Jangan dibikin susah ibadah. Santai aja, yang penting itikat baik kita mau bayar utang gitu. Jelas? Ini penjelasan dari 1 semester 6 bulan singkat jadi 10 menit. Paham nggak? Alhamdulillah. Yang lain ada yang kurang paham? Jelas semua? Ya, 1 menit lagi, kalau nggak kita doa. Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم انصرنا على جميع أعداء الدين نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواد وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالم غانم ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.